Oke, Ibu Novita Tandri. Ibu Novita Tandri sendiri adalah founder of NCO Daycare. Jadi kalau Bapak Ibu tahu, daycare berarti ini adalah untuk mengasuh anak-anak. Jadi Ibu Novita Tandri itu dari dulu memang sudah berkecimpung di dunia dunia pendidikan, dunia kesehatan, terutama soal anak-anak. Beliau sangat peduli tentang ini. Bahkan katanya beliau itu sampai bela-belain buat yang ini nih, yang mana tadi ya, NTODK ini benar-benar diperjuangin ya Ibu ya, bisa sampai ke Indonesia, bisa dibuka, bisa sampai di Jakarta bisa buka sebesar ini. Kemudian beliau juga selain sebagai psikolog, beliau juga sebagai educator. Gini-gini guru loh. Selain jadi guru, apa lagi? Ada lagi yang lain yang spesial. Coba anda contohnya. Tuh, ini background education-nya. Belajar jauh-jauh sampai University of South Wales, kemudian ke International London, UK, balik lagi ke Indonesia. Untuk apa sih Ibu ke Indonesia lagi? Karena Ibu ini cinta banget sama Indonesia. Kenapa? Oh, mau ketemu saya. Aduh, jadi gak kemana gue. Ya, jauh-jauh ke South Wales, ke London, UK, balik lagi ke Indonesia. Kenapa beliau peduli? Beliau care dengan yang ada di Indonesia, masyarakat Indonesia untuk mencerdaskan bangsa-bangsa Indonesia. Betul ya Ibu ya? Amin. Lanjut. Ternyata FYI ini TMI, enggak? Too much information. Gak cuma jadi psikolog, gak cuma jadi educator, gak cuma jadi content creator, YouTuber, apalagi advanced hairdressing course. Buat apa Ibu? Advanced makeup course jauh-jauh ke Singapura. Buat apa Ibu? Tuh, berarti beliau itu berarti beliau hebat juga ya. Selain udah sibuk dengan keluarga, sibuk dengan pendidikan, ternyata instruktur senam dan kecantikan lagi. Next time boleh ya Bu Sri, kita undang lagi Bu Novita, tapi nggak jadi psikolog, tapi jadi instrukturnya. Boleh ya? Yoga bareng, bener ya? Oke, lanjut lagi. Book authors, nah ini yang spesial hari ini. Beliau akan membawa sudah siapin buku, siapa yang sudah mau bukunya atau siapa yang sudah pernah baca bukunya? Nanti hari ini ada 2 buku spesial dari Ibu Novita. Oke, lanjut sudah ya, selesai. Awards, aduh, ini awardsnya banyak banget sampai 11 dan kategori ini nasional. Ya, benar ya. Nasional ada internasional juga. Gila, tepuk tangan dong untuk Ibu Novita. Semoga hari ini akan di-sharing oleh Ibu Novita bisa memberikan hal positif untuk kita semua. Setuju? Setuju. Oke Bu, jadi kalau Bapak Ibu di sini banyak nanya, extend sampai 30 jam boleh ya? Non-stop kita. Oke, ya, capek dan berhenti seradi dulu ya. Kita mau dengerin suara merdunya Ibu Novita semua. Selamat datang, silakan bergabung Ibu Novita Tandri. Tepuk tangannya dong. Ibu cantik ini. Sudah siap Ibu Novita? Sudah siap, Andy. Oke. Ganteng nggak sih, Teacher Andy? Ganteng ya? Ada yang mau cari jodoh buat ponakan, buat sepupu? Makasih udah promoin ya. Iya dong, kamu promosiin saya habis-habisan loh hari ini. Terima kasih banyak, Teacher Andy. Boleh di follow Instagramnya. Nanti ada. I love you so much. Ini promosi. Is it possible for me to say it back? Gitu. Ada suami saya takut nanti beda arah jalan pulang nanti. Kamu nggak nanti menang dari dia 6 packs, terus ototnya di mana-mana. Oh, saya masih ada 2 pack di sini. Masih ada waktu untuk build it up. Oke, silakan kepada Ibu Novita tadi waktu dan tempat. All yours. Thank you so much. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan buat kita semua. Wow, I'm so touched. Hari ini begitu banyak orang tua, pendidik, dan juga teachers tentunya dari Bina Mulai yang hadir. Luar biasa. This is our first trip.
ke Pontianak. Jadi anak saya, Jocelyn, ditemani oleh suami, mungkin berdiri sedikit, memperkenalkan diri, biar kelihatan sama, ya. Jadi anak saya yang kedua dan suami hari ini, saya agak sedikit paksa untuk datang ke Pontianak, karena Jocelyn tinggal di Amerika 7 tahun, baru balik, belum keliling Indonesia. Terima kasih banyak Ibu Sri Dwi Limin sudah mengundang, such an honor to be here. Really, I love Pontianak. Saya sudah makan bami kepiting Oki, oke, dan es krim Ani, bukan Angie. Saya bacanya Angie tadinya, Ani, oke. Ketua Pembina Harian Yayasan Pendidikan Bina Mulia Pontianak yang terhormat Ibu Sri Dwi Limin, Bachelor of Education, I believe this. Oke, Supervisor Kelompok Belajar dan TK Bina Mulia, Ibu Megawati Limin yang mungkin hari ini tidak hadir. Kepala Humas Yayasan Pendidikan Bina Mulia, Pak Weli Tanuwijaya. Yang terhormat Kepala SMA Bina Mulia, Ibu Janti, SEMM. Saya hanya menyebut namanya, saya nggak tahu orangnya yang mana. Terima kasih sudah mengundang. Kepala SMP Bina Mulia, Ibu Rosita Buta-Buta. Horas, Bu, Horas. Kepala SD Bina Mulia, Ibu Susanti, SPD. Yang terhormat Kepala Kelompok Belajar dan TK Bina Mulia, Ibu Nuri Gardian SST. Kita berzoom ya Bu ya, sekarang kita ketemu offline. Terima kasih. Baik, saya dengan Novita Tanri, psikolog. Saya biasanya sukanya duduk, sukanya jalan maksudnya. Baik, saya turun ya Bapak Ibu. Karena biasanya kalau berada di atas, rasanya saya kok merasa lebih tinggi gitu ya. Saya ingin supaya kita benar-benar merasa sebagai selevel. Ibu Yulan ya, Ibu dari OCBC, Ibu Wiwi, terima kasih banyak sudah mensponsor. Speaker juga harus bisa menyebut sponsor-sponsor yang disponsor lagi bina lainnya. OCBC, tepuk tangan OCBC. Sun Aviation Group, yes. Lalu Rumah Sakit Mitra Medika Pontianak dan Binus University. Thank you so much. Baik, hari ini temanya Happy Parenting dengan tema pola asuh yang memengaruhi kesehatan mental. Saya lihat banyak sekali bapak-bapak yang hadir. Saya selalu suka banget, cinta banget kalau lihat bapak-bapak bisa duduk, mau belajar sama-sama tentang parenting, tentang pola asuh. Saya ingin ibu-ibu tepuk tangan yang meriah buat bapak-bapak yang hadir hari ini. Luar biasa loh, well done. Nanti kita kasih kesempatan bapak-bapak lebih banyak bertanya ya. Kesempatan untuk curhat tentang istri boleh. Ya, bagaimana istri bawel, ya seperti apa di rumah. Ya boleh curhat Pak. Khusus bapak-bapak hari ini gratis kalau mau konseling. Oke, ini tadi sudah dijelaskan. Oke, ini dulu. Ini tadi saya waktu disebutkan tentang skill saya lewatin aja tuh semuanya. Kenapa? Karena malu. Terus tadi kata Ibu Sri, oh mami bisa malu ya katanya ya waktu disebutin semua skill. Sebenarnya saya bukan malu, cuma rasanya kok nggak perlu gitu. Saya yakin Bapak Ibu punya skills yang banyak. Saya quote and quote waktu kecil dipaksa sama mama, Kiasu kayaknya mama saya, one of the tiger mom. Anaknya setiap kali liburan nggak boleh santai. Jadi kalau ada liburan sebulan, setengah bulannya saya harus les rambut, les make up, les masak, les jahit, harus les. Karena dia bilang begini, nanti pada saat kamu dewasa, kuliah boleh tinggi-tinggi, tetapi terkadang di masa hidupmu, bekal pendidikanmu nggak pakai. Bisa, ada masa-masa sulit di dalam hidup. Tapi kalau kamu bisa masak, kamu bisa buka catering. Tapi kalau kamu bisa potong rambut, paling tidak kamu bisa potong rambut suamimu gratis seumur hidup. Uang belanja minta lebih tinggi, ya kan? Jadi suami saya nggak pernah masuk salon, saya potongin rambutnya. Tapi uang belanja saya nggak naik-naik. Itu berita sedihnya, ya Pak ya.
Baik, ini setelah cap gomeng sudah bisa potong rambut. Lalu yang lain adalah make up. Make up juga sampai ke make up artis. Dulu saya merasa tersiksa disuruh les seperti ini. Tetapi sekarang nggak perlu ke salon, nggak perlu ke rambut, anak-anak bisa potong rambut sendiri. Oke, jadi salah satu skills yang paling baik adalah mengajarkan anak-anak punya multiple intelligence. Skills penting sekali. Oke, ini buku. Nanti Bapak Ibu berkenan bertanya. Nanti saya akan bagikan 10 buah buku buat yang bertanya. Ya, oke. Kita mulai dengan ini. Coba dibaca. Saya mau mulai dengan berita yang tidak begitu baik. Ini datang dari seorang ibu yang konseling dengan saya. Oke, ini bisa dibaca. Dia mengecek Discord anaknya. Kalau dibaca di situ, halo Ibu Novita yang terhormat, sebelumnya kenalkan saya Bu. Nama saya Ibu dari anak beranjak remaja bernama. Pertama kali saya tahu Ibu dari seminar webinar yang diadakan dari sekolah anak saya tentang hybrid learning, dan ada pembahasan Ibu tentang Discord. Jadi saya mengecek Discord anak saya Bu, dan menemukan hal yang bikin saya hancur. Anak saya chatting menawarkan diri open BO ke laki-laki. Anak saya laki-laki, dan dia bilang di chatnya, aku open BO buat tambahan kuliah, tapi I'm not banci, katanya. Jadi anaknya ini usia 9 tahun. Buka BO untuk menjual foto-foto tubuhnya lewat Discord, karena dianggap Discord ini orang lain secara online tidak mengenal dia. Open BO, mengirim foto-foto dia aja. Mulai dari bagian tubuhnya yang paling privat, penisnya, analnya, pantatnya, dan bagian tubuh lainnya. Dan dia mendapatkan uang dari sana. Orang tua nggak tahu mau ngapain, karena dia menganggap bahwa dengan mengirimkan foto, orang tidak akan tahu siapa dia. Dan ini mungkin buat sebagian orang tua tersentak, karena terkadang kita membiarkan anak-anak untuk menggunakan gadgetnya tanpa ada pengawasan dari kita. Oke, ini wake up call buat kita orang tua. 9 tahun adalah usia pertama bicara anak laki-laki maupun perempuan terakses dengan pornografi. Kayaknya pola asuh yang mempengaruhi kesehatan anak. Kayaknya sekarang kesehatan mentalnya mulai kayak dimulai dengan slide pertama ini ya. Baik, kita bicara kesehatan. Bicara kesehatan yang kita tahu adalah kesehatan secara fisik, ya nggak sih? Tetapi ternyata menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, kesehatan didefinisikan sebagai suatu keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Jadi kesehatan bukan saja ceklat bahwa badan kita tidak punya penyakit degeneratif, tidak punya kolesterol, tidak punya trigliserida, tidak punya hipertensi, tidak punya apalagi yang lain, diabetes, gula darah yang tinggi, tetapi ternyata fisik dan juga mental secara spiritual dan sosial. Mental kondisi batin kita berada dalam keadaan tentram dan tenang. Itu kesehatan. Sehingga memungkinkan kita untuk menikmati kehidupan sehari-hari dan menghargai orang lain di sekitar. Itu kesehatan. Selama ini kita menganggap kesehatan itu hanya fisik. Selama saya sehat secara fisik, nggak pusing, nggak ada penyakit, saya sehat. Ternyata enggak. Dan saya yakin kesehatan mental menjadi salah satu hal yang kita dapatkan awareness-nya lebih tinggi pada saat masa pandemi. Ya nggak sih? Ya, benar ya. Masa pandemi kita ibu-ibu jadi tahu ya bahwa kesehatan mental itu penting banget. Kena mental nih kata-kata dari anak-anak kita atau ABG zaman sekarang. Mengapa mental health itu penting? Karena berkaitan dengan emosi, psikologis dan keterampilan bersosialisasi. Sesi saya hari ini 1,5 jam, 45 menit untuk PowerPoint, 45 menit lainnya untuk Q&A. Tetapi kalau Bapak Ibu nanti banyak pertanyaan yang ingin ditanya,
monggo, saya bisa perpanjang 15 sampai setengah jam. Karena saya yakin banyak sekali pertanyaan yang ada di kepala, bisa dipersiapkan dari sekarang, untuk nanti bisa ditanyakan. Bagaimana menjaga mental health? Ada beberapa di sini dan saya yakin kita semua tahu bagaimana untuk menjaga mental health kita. Yang pertama, diet, makanan yang dikonsumsi. Bicara tentang makanan, kami termasuk keluarga yang cukup, atau bahkan kalau buat kami sih cukup ya, menjaga asupan yang masuk di dalam tubuh kita. Nomor satu, kita nggak makan gorengan. Kecuali semalam, banyak oki. Itu yang pangsit gorengannya itu enak banget. Nggak apa-apa, sesekali ya. Terlalu enak soalnya. I can't say no. Oke, sesekali oke. Yang kedua, kalau tadi saya juga ditanyakan, nggak makan pagi. Kita nggak makan pagi. Jadi kita skip dengan intermittent fasting, 16 jam, 17 jam dalam sehari. Buat yang punya GERD, MA, dan kembung, boleh dicoba intermittent fasting. Tapi dengan caranya keluarga Pak Johannes ya, dan Novita. Boleh dicoba. Lalu kami juga weight training. Kenapa saya share ini? Bukan kepengen show off, tetapi saya ingin membagikan ke Bapak Ibu bahwa fisik dan mental datang dari bagaimana badan kita yang sehat dan bugar dan fit. Karena badan kita adalah tempat satu-satunya kita hidup. That's the only place we live. Ini adalah badan kita, bukan rumah kita. Bukan fasilitas materi yang ada di sekitar kita, tapi badan kita. Kalau badan kita nggak sehat dan bugar, sulit sekali untuk bisa berpikir secara jernih dan sehat. Mensana in corpore sano, kita dari kecil ya. Nah sekarang yang kita lakukan adalah weight training, yoga, pilates. Itu 8 jam sehari is a must buat keluarga kita. Menggunakan coping mechanism yang tepat, hindari stresor yang merusak. Bicara tentang stresor, ini saya boleh tanya jawabnya ya. Saya udah betah soalnya. Kalau bicara tentang stresor, karena yang tertutup dengan tiang-tiang ini kasihan kelihatan. Stresor, kita bicara stres. Stres itu adalah hal yang negatif di dalam pikiran kita. Padahal stresor itu adalah hal yang kita hadapi setiap hari. Stresor itu penyebab dari stres. Jadi bicara penyebab dari stres setiap hari bisa datang dari mana saja. Sangat bisa datang dari mana saja. Mulai dari pagi-pagi misalnya telat bangun, sampai lupa sikat gigi misalnya, sampai lupa mandi misalnya, rambutnya berminyak misalnya, itu bisa menjadi penyebab daripada stres yang disebut dengan stresor. Nah anak-anak kita setiap hari menghadapi stresor. Stresor yang jelek kalau itu negatif, bisa membuat kortisol atau hormon yang membuat mereka lelah itu bisa terjadi. Baik, saya nggak boleh jauh-jauh ke Indonesia. American Psychological Association mengatakan bahwa olahraga punya manfaat yang lebih bagi kesehatan mental. Itu meningkatkan suasana hati, mood enhancement, melawan atau lari, fight or flight, lalu menyangga otak, buffering the brain yang mendapatkan hasil getting the off. Sebelum saya lanjut, saya pengen tanya, Bapak Ibu yang punya anak di bawah 12 tahun, ada nggak di sini? Di bawah 12 tahun, ada. Bapak Ibu yang anaknya di bawah 5 tahun? 1. Oh, lumayan banyak ya, tapi didominasi oleh yang 12 tahun. 12 tahun ke atas? Banyak, oke. Atau anaknya kayak 3 atau 4 nih kayaknya ya. Bapak Ibu yang punya anak di atas 3, 4 orang anak. Udah mulai berkurang ya. Udah mulai berkurang, 4 orang anak. Oke. Kita udah mengangkat tangannya ini udah malu-malu ya. Jangan sih, pada papa saya, saudara 21 orang. Itu dari satu papa, satu mama gitu. Bukan dari istri yang banyak. Jadi nenek saya melahirkan itu 19 kali karena 2-nya kembar. Kebayang gak kalau punya anak 21 kan? 4 aja Bapak Ibu udah senyum-senyum gitu ya. Gimana punya anak 21 itu papa saya, dan papa saya anak yang keempat. Jadi kalau saya disuruh apalin nama apa-apa, nama asuh-asuh, kuku-kuku, lupa urutannya.
Karena sepupu saya ada 155 orang hanya dari pihak papa. Jadi kalau pesta, keluarga kita 300 orang, keluarga kita doang. Makanya kata Jocelyn, kalau saya menikah, papa, Dedi sama mami aja yang datang. Yang lain gak perlu nombok katanya. Oke, masalah kesehatan mental, depresi, gangguan kecemasan, panic attack, self-harm. Ya, jadi kalau saya ambil dari A, B, C sampai ke bawah, nomor 1 adalah depresi, gangguan kecemasan. Yang disebut dengan self-harm, disebut dengan pikiran bunuh diri, suicidal thought, bipolar, skizofrenia, dan lain-lain. Generasi alpha. Bapak Ibu, anak-anak yang lahir di atas tahun 2010 itu adalah generasi alpha. Generasi anak-anak yang lahir di atas 2010. Saya yakin berarti rata-rata di sini punya anak-anak yang lahir di atas 2010 ya. Karena tadi waktu saya tanya pada angkat tangan semua. Generasi dipengaruhi oleh revolusi industri. Revolusi industri 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, dan sekarang masuk dengan generasi 5.0. Di China sekarang sudah masuk generasi Alpha, revolusi industri 5.0. Kita baru balik dari China. Dulu kalau ke China, saya selalu paling males pergi ke China. Kenapa? Kotor, orangnya kasar. Terus kalau mau ambil teh bisa lepotan kemana-mana, teriak-teriak. Ya nggak sih? Toiletnya luar biasa bau dan jorok. Ternyata kemarin kita pergi, tahu nggak? Shanghai dan Beijing itu udah seperti Jepang. Bersih, toiletnya wangi, orangnya udah gak kasar, gak ada sampah sama sekali. Saya surprise banget karena gak pernah menyangka bahwa Cukwo itu bisa berubah seperti itu langsung. Yang dulu pikirannya angka 5, sekarang saya naik langsung 9.5. Beneran. Anak saya kalau saya suruh ajak pergi ke China gak mau. Sekarang dia pergi, saya bukan promosi China ya. Tapi artinya mereka berubah ini luar biasa sejak masa pandemi. Masa pandemi merubah China. Benar-benar jalannya bersih, very hard for you to find sedikit sedotan aja nggak ada. Sampai ke gang-gang loh. Saya bingung. Dan bikin visanya lebih sulit daripada bikin visa untuk Amerika. Susah sekali sekarang masuk ke China. Dan di mana-mana tetap pegang senapan yang gede. Saya bicara begini, revolusi industri 5.0, kalau Bapak Ibu pernah baca buku dari Yuval Noah Harari, anak-anak sekarang pada baca buku itu, Homo sapiens, Homo deus. Dan dia bicara ini tentang masa depan. Bagaimana anak-anak di masa depan harus mempersiapkan dirinya. Yuval Noah Harari ditulis dalam buku itu, bagaimana membayangkan bahwa nanti operasi itu tidak perlu lagi dengan tangan dokter untuk hadir masuk ke dalam ruang operasi. Bisa dilakukan dari China, dari kota Pontianak, dan dokternya ada di Jakarta. Dengan segala macam teknik yang begitu baik dan begitu canggih. Tapi hati-hati waktu membaca buku Yuval Noah Harari ini. Satu, anak-anak ini kalau tidak memahami lalu benar-benar jatuh cinta dengan penulis ini dan Bapak Ibu tidak berada di dalam posisi menyetujui LGBTQ+, anak-anaknya bisa terpengaruh dengan bagaimana cara hidupnya. Dia seorang laki-laki dan dia punya istri. Ya, jadi waktu baca pengetahuannya, ditahu siapa authornya, siapa latar belakang dari penulis ini. Baik, generasi Alpha 2010-2025. Bagaimana mengenal mereka? Anak-anak ini kalau Bapak Ibu bicara dengan mereka tidak dengan data, tidak dengan research, tidak dengan jurnal, kita akan dianggap mitos. Saya ambil contoh, ada seorang anak usia 13 tahun, masa pandemi minum es batu, minum air dikasih es batu. Biasanya kita kalau minum es yang dingin-dingin, lehernya lagi nggak enak,
Kita biasanya nggak boleh kan anak-anak minum seperti itu. Bapak Ibu kalau anaknya lagi lehernya nggak enak, sakit tenggorokan, yang melarang anak-anaknya minum air es, saya boleh. Jadi kalau lehernya nggak enak, batuk, pilek, terus kita bilang nggak boleh makan es krim, nggak boleh makan yang dingin-dingin. Ayo jujur. Oke, hampir semua ya, termasuk saya. Nah, anak ini waktu lehernya nggak enak, bapaknya bilang jangan minum air es dong. Kamu lehernya udah nggak enak kayak begini, kok minum air es sih? Terus anaknya bilang kenapa emang? Apa urusannya air es? Terus cara ngomongnya kayak gitu, apa urusannya air es? Gak ada urusannya air es dengan sakit leher. Dia tuh sambil minum air esnya, terus dia bukain John Hopkins University punya research bahwa tidak ada korelasi antara virus yang penyebab daripada sakit tenggorokan dengan air es. Dia bukain research data dan jurnal daripada John Hopkins. Terus dia bilang, baca. Jadi sambil minum air esnya, es batunya dia masukin ke mulut, terus dia kunyah-kunyah. Kebayang gak sih kalau ini terjadi dengan orang tua yang ada di Pontianak? Kurang ajar banget kamu ya. Ini kalau dikasih tahu, dengerin. Papa ini diajarin sama engkong, sama kakekmu, sama eyangmu. Dari dulu, turun-temurun, gak boleh makan air es yang dingin-dingin kalau lagi sakit leher. Kata siapa? Dia kerakor-kerakor, bapaknya kesel. Ditampol mulutnya dipukul, tepi gelas kena giginya somplak segitiga langsung di sini. Bayangkan, anak generasi alfa, penampilan adalah segalanya, tiba-tiba giginya somplak. Tahu nggak apa yang terjadi? Katana yang jadi hiasan di dinding dicabut sama dia. Dikejar bapaknya. Kau tahu katana nggak yang kayak samurai, kayak pedang? Bapaknya mau ditebas. Keliling satu rumah. Kesannya kayak cuman es batu. Sekarang pertanyaannya, saya mau challenge bapak-bapak, angkat tangan. Saya kepengen tahu, kalau kejadian ini terjadi sama bapak-bapak, anaknya kayak gini, es batu, apa solusinya? Bapak yang pakai jaket bomber ini, silakan Pak ke depan, kita sedikit relax. Kira-kira Bapak jawabannya apa? Silakan Pak. Siap-siap ya Bapak Ibu, saya bisa pakai jaket juga. Pengen kita tahu. Kalau Bapak, anaknya usia berapa Pak? Pak siapa maaf? Darwin, kayak Charles Darwin ya. Pak Darwin, anaknya usia berapa Pak Darwin? Saya punya 2 anak. Yang pertama putra, yang kedua putri. Yang pertama usia? Kelas 6. Kelas 6 SD. 12 tahun. Hampir mirip-mirip kan? Nah, yang tadi 13 saya bisa baca loh. Saya punya anak usia 12 tahun, kan saya panggil Pak Darwin. Yang kedua usia berapa Pak? Yang kedua jangan bilang lupa ya Pak. Jadi hampir lupa sih Bu. Jadi umurnya 9. Jadi 9 tahun. Sudah 12. Oke. Kalau anak pertama, Bapak larang minum air es. Terus dia kunyah-kunyah, dia keluarin John Hopkins punya research. Ibu sebelah ya? Istrinya di sebelah. Oh bukan, kamu datang sendiri tuh Pak Darwin. Maaf Pak, bukan mobilnya. Lalu dia kunyah-kunyah Pak Darwin. Yes. Terus dia pokoknya nggak mau dengar, dia kasih data ke Bapak. Kebayang yang gede namanya siapa di rumah? Nama anak ya? Nama anak Gabriel yang Marcel. ada dalam kartu keluarga. Gabriel Marcel. Cocok ya, namanya Gabriel, cowok juga ya? Cowok. Oke, jawabannya apa Pak? Kalau kondisinya seperti yang tadi Ibu sampaikan, mungkin lagi sakit ya, sakit tenggorokan. Ya, memang sih sama ya tadi ya. Kebanyakan orang tua melarang anaknya minum es ya. Kata siapa Pak? Marah HP saya. Saya mau kasih lihat jurnalnya John Hopkins. Berarti saya harus emosi. Kata siapa? Ini, nggak ada nih. Urusan John Hopkins University itu ngomong di sini. Nggak ada korelasi antara virus dengan air es. Daddy Darwin. Ya, mungkin saat itu kita akan agak
Ya, mungkin kita harus menghargai sih apa yang sudah didapat anak gitu ya. Terus dia minum. Dia minum. Ini air dingin sekali. Boleh dihampol nggak ya? Dia gigit-gigit di depan bapak, es batunya kruyuk gitu. Marah sih. Marah. Oh, oke. Terus marahnya gimana? Mungkin ya kita nggak tahu ya dalam keadaan seperti itu karena sekarang kita nggak merasakan ya. Marahnya gimana? Kurang ajar kamu. Udah ngajarin. Kalau kita merasakan hal itu saat itu mungkin ya emosi ya, karena yang pernah kita dapat. Napas pendek-pendek, ya, ngak. Ya. Gitu ya Pak. Kita emosi lalu paling kita panggilin mamanya. Mama yang dipanggil enggak. Hari ini seperti Bapak hari ini datang sendirian, Mama nggak ada. Ada. Mama ada mana Mama? Kok aja nggak ada. Ya anggap nggak ada. Okay. Mamanya nggak ada. Pokoknya mamanya lagi arisan. Oke. Ya emosi pasti kalau kita sadar memang saat itu kita lagi mungkin lagi keadaan jangan panjang-panjang Pak, langsung ngapain Bapak hari itu? Ngapain? Apa mungkin ada diambil gelasnya, diambil aja gelasnya, mungkin dia larang minum aja dulu. Udah tarik-tarikan, gelasnya sampai pecah. Bisa jadi. Nggak mudah ya situasi seperti ini. Iya. Benar nggak sih? Nggak mudah kan? Kita menahan emosi, udah teknik breathing, nanti saya ajarin Bapak Ibu. Bagaimana Pak mengelola marah kita waktu emosi kayak gini. Nggak gampang, beneran ini nggak gampang. Lalu anak ini dibawa ke saya mesti ngapain? Dia tanya ke saya, ini saya mesti ngapain dalam situasi ini? Bapak bilang, saya marah, saya ngamuk, karena kurang ajar. Benar nggak sih? Ya. Udah gue capek-capek kerja dari pagi sampai malam untuk sekolahin lu, nggak tahu diri, ngomong sama orang tua kurang ajar. Gitu ya Pak? Enggak sih Bu. Oh enggak. Tapi Bapak ngapain? Ya paling marah sih Bu, yang marah kalau memang merasa lagi kondisi nggak sehat tiba-tiba dia harus minum yang memang kita taunya. Tapi nggak ada korelasi Pak, iya, nggak ada betul, korelasi. Ya. Anak-anak hati-hati, mereka pakai data research journal. Kalau tidak ada data research journal, kalian dianggap mitos. Itu anak zaman sekarang yang kalian harus tahu, generasi alpha. Karena di sekolah Bina Mulia, apalagi itu yang ngajarin semua data, benar nggak sih, Ibu Ketua Harian? Ya kan, YP, BMP, betul, pakai data. Karena nggak bisa, semuanya pakai data. Tanpa data, kita beli barang aja ada review. Oke, bingung ya Pak jawabnya. Padahal bingung. Ya kalau mungkin anak-anak sekarang memang cerdas sih, kalau untuk informasi mereka sangat mudah mendapatkan informasi, apalagi Bapak memang. butuh bantuan nggak? Bapak-bapak lain ada yang mau bantu? Bapak pakai baju kuning. Seger sekali warnanya. Silakan Pak. Ayo, Ibu dorong Bu. Biar hari ini jadi sama-sama kita. Ayo sini Pak, sini Pak. Ayo sini Pak. Nanti saya kasih dapat buku Pak. Bapak mau pakai cap bibir bukan tanda tangan aja. Seperti Marilyn Monroe. Gak apa-apa Pak. Biar berdua Bapak jadi. Boleh. Silakan. Bisa dibantu. Dengan Pak siapa Pak? Pak Sukiono. Kuping saya hari ini memang ada masalah atau gimana? Pak Giono. Oke. Pak Sierra Uta Golf India Oscar November Oscar. Oke. Silakan bantuin Pak. Pak Darwin stuck dia. Bingung dia mau jawabnya. Kalau di saya enggak. Kalau aku sih masih dibolehkan sih, tapi kalau anak mungkin kalau bicara data orang tua kita lawan sama data juga mungkin bisa. Saya suka dengan jawabannya. Data dengan data. Oke, ini sekarang kita bicara John Hopkins. Bapak keluar data mana? Karena kalau sama-sama bule, barat akan mirip-mirip. Ya. Benar nggak? Bapak apa datang? Ya, tapi kalau dari memang kayak minum RS tidak mempengaruhi Betul. Tapi kan kalau minum RS bisa jadi membuat batuk lebih parah.
Oke. Tapi John Hopkins bilang nggak ada. Bapak pakai data siapa sekarang? Ya, nggak bisa. Nah itu hati-hati. Ini hati-hati. Data pengalaman orang tua berarti tidak ada sampel yang diambil. Ingat loh, pakai sampel loh. Mereka research itu pakai sampel. Jadi kalau data pengalaman empiris ngomong sama anak generasi alpha nggak masuk. Kalau ambil data udah bagus banget. Silakan Pak. Kenalan dulu, terus habis itu duduk ke bangku masing-masing. Kenalan yang pertama Darwin Sudirman. Silakan. Terima kasih Pak. Bagus pakai tepuk tangan untuk kedua bapak-bapak ini. Jadi pakai data, tapi data yang dibuka data budaya timur. Ambil medicine, herbal, tumbuh-tumbuhan, jamu-jamuan. Dan kita, orang Indonesia, terkenal dengan traditional herbs. Chinese juga seperti itu kan? Ya nggak, mau yang anget-anget. Buka data itu. Kalau sampai korek-korek nggak dapat, tenang, oke, nggak usah dilanjut. Oke, kasih PR ya, buat Papa Darwin, Daddy Darwin akan cari data yang menunjang hari ini. Kenapa? Empiris, pengalaman pribadi mengatakan bahwa kita nggak boleh makan yang dingin. Dan ingat juga, bicara dingin, karena kita datang dari tropical country, kita datang dari hanya 2 musim, panas, kemarau. Kemarau atau panas atau musim hujan. Nah, kebudayaan nggak boleh makan yang dingin-dingin, biasanya datang dari kebudayaan dengan 4 musim. Jadi kalau udaranya dingin, kita makan yang dingin, di dalam semakin dingin, jadi masuk yang hangat. Buka research ini, jangan marah, tarik napas, lalu cari research yang menunjang apa yang kalian percaya. Tetapi jangan ditunda terlalu lama terus lupa. Karena pada saat kita lupa, anak-anak akan menganggap bahwa kamu mah mitos. Apapun yang keluar dari mulut kita, mereka nggak percaya. Jadi you need to be very careful. Bagus banget, data lawan data. Generasi alpha, kalau kita lihat tadi, cenderung punya daya juang, etika, sopan santun, dan disiplin yang lebih rendah dari generasi sebelumnya. Bapak Ibu setuju nggak ini? Setuju ya? Dulu, kalau kita ngobrol sama orang tua, kita berani nggak natap mata mereka kalau mereka lagi marah? Kita nunduk, ya nggak sih? Sekarang anak-anak gini lihat mata kita. Terus kalau kita melotot-melotot, dia bilang, kenapa mah? Kelilipan. Kenapa matanya? Ya nggak sih, gede-gede. Gak ada takutnya kita anggap. Ya nggak sih? Dan generasi alpha adalah generasi yang paling terdidik dari semua generasi yang ada. Pre-boomer, boomer, X, Y, Z. Alpha itu paling terdidik. Kenapa? Anaknya bukan 21 orang. Anaknya cuma 1 atau cuma 2. Paling banyak 3. Paling banyak Bapak Ibu tadi 4. Gak ada yang punya anak lebih dari 4 zaman sekarang. 3 aja udah banyak. Kewalahan kita. Anaknya Ibu Sri Dwi Limin hanya 3. Yang paling kecil udah dianggap kayak mainan ya, si Kenzo itu. Terlalu banyak. Lalu yang lain, kalau kita lihat nih, generasi yang menghargai bisnis dengan integritas apa adanya dan konsentrasinya pendek. Jadi kalau setiap kali anak-anak dikirim ke ruang konseling saya, orang tua selalu bilang, fokusnya rendah. Nggak bisa fokus dengan yang panjang. Bukan salah mereka. Jadi Bapak Ibu juga harus tahu. Karena dari kecil mereka dengan gadget. Nah gadget ini berpindah terus. Berpindah terus. Anak-anak lebih suka dengan gadget karena gadget ini punya pilihan banyak. Kalau dari kecil Bapak Ibu izinkan mereka untuk makan saja pakai gadget, akan sulit sekali pada saat sudah dewasa atau bahkan 9 tahun untuk lepas dari gadget. Pornografi menjadi salah satu tertinggi, bukan salah satu, paling tinggi di dalam ruang konseling saya. Paling kecil, anak sudah terpapar pornografi itu umur 8 tahun. 9 tahun rata-rata anak laki-laki sudah nonton pornografi. Jadi your boy is not a baby boy anymore. Kelihatannya mereka kecil, badannya kecil, kelihatannya masih kayak anak-anak. Tetapi paparan dari pornografi buat orang tua yang membiasakan gadget dari kecil itu sangat-sangat tinggi. Oke?
Freedom outside dan freedom inside. Dulu waktu kecil, kita punya waktu jam malam, ya nggak sih? Ada yang orang tua kalau SMA, jam 10 malam harus pulang. Seperti Casper. Bapak Ibu ada kok Casper? Casper jam 10 malam. Ada lagi yang lebih fleksibel. Pulangnya jam 12 malam, kayak Cinderella. Ya, sepatu kaca. Yang bisa berubah 12 malam. Freedomnya outside. Artinya kalau kita pulang terlalu malam, orang tua khawatir dapat pergaulan yang jelek. Kita harus pulang tepat waktu. Ya enggak? Sekarang freedom didapatkan anak-anak dari dalam rumah, inside the house. Makanya anak-anak kalau sudah sampai rumah, tidak mau diganggu oleh orang tuanya, masuk kamar. Tahu nggak cara untuk mereka keluar dari kamar? Matiin wifi-nya. Beneran, kalau wifi-nya mati, 100% mereka keluar dari kamar. Mau dicoba nggak? Ntar malam ya. Masih boleh kasih dia yang paling murah. Benar? Karena kalau enggak, anak-anak ini dengan alasan bikin tugas, sampai jam 12, jam 1, jam 2 pagi belum tidur. Jadi salah satu disiplin yang harus diterapkan, wifi itu lemot setelah jam 10. PR hanya bisa dilakukan di bawah pukul 10 malam. Coba deh dilakukan, efektif sekali. Next. Karakteristik generasi alpha. Menguasai teknologi, potensi membawa pembaruan, memiliki pemikiran dan opini yang kuat, lebih banyak berinteraksi melalui media sosial, tidak suka dibatasi oleh aturan, terus berubah, senang dengan inovasi. Ini generasi alpha. Mau tidak mau, karakteristik ini yang kalian harus memahami dan mengetahui. Next, saya nggak nyampe soalnya. Mandiri, tantangan faktor-faktor lain yaitu pornografi, agnostik, ateis, LGBTQ+. Oke, next. Ini 4 masalah utama yang paling besar di ruang konseling saya, pornografi, games, Discord, media sosial. LGBTQ+ itu ada 72 gender. Jadi kita sekarang ada 72 gender ya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu di Pontianak cuma tahu laki-laki dan perempuan, di dunia sekarang ada 72 gender. Jadi laki-laki perempuan plus 70 gender lainnya. Jadi kita bicara LGBT, lesbian, gay, bisexual, transseksual, Q itu mewakili dan plus yang lain, 70 yang lain. Nah biasanya kalau mereka sudah masuk pornografi, mereka sudah masuk LGBTQ+, dan by the way, LGBTQ+, orang tuanya nggak tahu. Rata-rata yang dikirim ke saya karena masalah akademik, masalah kemalasan, masalah keseharian, masalah game. LGBTQ+ biasanya keluar dari masalah-masalah yang dikirimkan ke saya. Dan ini biasanya orang tua tidak tahu. Kalau sudah masuk 1 dan yang kedua, yang 3 masuk agnostik. Karena secara hati nurani, di luar dari agama, mereka tahu pornografi itu salah. Mereka tahu bahwa negara kita tidak setuju dengan LGBTQ+, dengan adanya 5 agama di Indonesia yang rata-rata tidak menyetujui ini. Jadi mereka akan menjadi agnostik. Agnostik artinya dia percaya ada kekuatan yang besar, tapi bukan lewat agama. Atau menjadi ateis. Nah ini juga yang poin nomor 3, orang tua tidak tahu. Karena masalah iman itu biasanya tidak didiskusikan dengan orang tua. Mereka tetap ke gereja, mereka tetap ke vihara, mereka tetap ke kelenteng, mereka tetap ke masjid, tetapi mereka tidak mengakui adanya agama. Dan ini tinggi sekali. Self-harm, suicidal thought. Self-harm itu bahkan sekarang, tinggi sekali ruang konseling saya, ada YouTube yang mengajarkan tentang bagaimana membuat barcode. Barcode Bapak Ibu tahu ya,
Barcode itu ada garis-garisnya. Nah, bagaimana bikin barcode di lengan? Dan sekarang bicara tentang self-harm, bukan hanya di lengan aja Bapak Ibu, tetapi di paha dalam, tetapi di lengan atas, atau di dalam bahu dada mereka di sini. Jadi biar nggak kelihatan sama orang tua. Kalau yang dulu kan kelihatan sekali di tangan. Sekarang enggak. Self-harm terjadi bisa di bagian tubuh manapun. Tetapi bukan berarti Bapak Ibu pulang ke rumah, anak disuruh buka baju terus dicek semua ya. Ya, enggak kayak gitu. Oke, tapi saya ingin mengatakan bahwa suicidal self-harm itu terjadi seperti itu. Baik, tantrums. Tantrums adalah buku saya yang keempat. Bicara tentang tantrums, saya bagi dalam beberapa bagian. Tantrums yang pertama 2-4 tahun. Setiap manusia mengalami tantrums. Sebelum usia 5 tahun, tantrums harus selesai. Ada yang tahu tantrums itu apa? Ada yang tahu tantrums? Semua manusia loh, anak kita ngalamin tantrums. Mau sesuatu ngamuk, mau sesuatu teriak-teriak, mau sesuatu guling-gulingan. Karena tantrums memang dialami oleh semua manusia. Kenapa tantrums terjadi? Tantrums terjadi karena di usia 0-6 tahun yang disebut dengan oral stage. Oral stage itu anak-anak mengenal dunianya lewat mulutnya. Jadi kalau Bapak Ibu ingat waktu anak-anak masih kecil, segala sesuatu yang diberikan kepada mereka semuanya masuk mulut. Dia mau kenal dunianya lewat mulut. Jadi kalau punya bayi, jangan ditarik tangannya. Biarkan dia mengenal dunianya lewat mulutnya. Yang penting titernya, dikasih titer. Titer itu yang kayak karat itu yang buat gigit-gigit, bersih. Lalu tidak memegang tangan anak. Jadi kalau orang tua, pendidik yang berkecimpung di dunia anak, mereka tahu tentang oral stage ini. Biasanya bayi mereka nggak pegang jari jemarinya, mereka pegangnya lengannya, mereka pegang kakinya, karena mereka tahu usia 0-6 bulan kurang lebih ditarik sampai 1,5 tahun, anak-anak memasukkan segala sesuatu itu ke mulutnya, jadi tidak membawa germs. Nah, usia 0-6 bulan ini kenapa tantrums terjadi? Karena pada saat bayi masih kecil, pada saat dia kelaparan, dia kehausan, dia kepanasan, atau dia kedinginan, apa yang dilakukan bayi? Nangis, menangis teriak. Lalu orang pasti datang sekitarnya untuk mencari tahu dia butuhnya apa. Benar nggak? Tapi begitu dia masuk di usia 1,5 tahun, dia udah bisa jalan, dia mau bereksplorasi, kita mulai mengatakan enggak, no, jangan, stop. Padahal di usia ini usia yang paling baik untuk otak berkembang. Kalau dia mau pegang HP, izin ya Bu, dia mau pegang HP, terus kita bilang, nggak boleh pegang HP itu, cicilan belum baik, belum selesai, masih 6 kali lagi cicilannya nanti jatuh pecah. Kita mulai melakukan larangan-larangan dan membuat anak frustasi. Lalu mereka tidak bisa menyampaikan apa yang mereka pikirkan dan mereka mau melalui kata-kata, karena yang keluar dari mulutnya adalah bahasa planet. Aku nunjuk. Dan kita juga frustasi, ngomong apa sih? Nah, rasa frustasi itu karena belum bisa berbicara dengan tepat, membuat frustasi yang disebut dengan tantrums. Nah, tantrums karena emosi marah, nomor 1, datang juga dengan genetik dan budaya. Pontianak mungkin dengan suara yang gede, dengan tabiat yang keras, itu bisa menurunkan ke anak-anak dengan tabiat yang keras dan karakter yang keras. Jadi itu genetik. Nah, bagaimana menghadapinya? Itu di buku saya yang keempat. Hari ini kita tidak bicara tantrums, tapi saya ingin katakan begini. Kalau tantrums tidak selesai sampai di usia 5, ada tantrums seri kedua di usia puber. Hormonal berubah. Mulai usia 12, 13, 14 tahun. Nah, di usia ini mereka krisis identitas.
Mereka mencari identitas diri, mau jadi manusia dewasa muda yang seperti apa nantinya. Mereka masuk ke dalam tahapan teenager, 12 sampai 14 tahun. Nah, di sini mulai di usia SD kelas 6, kelas 1 SMP, kelas 2 SMP, anak-anak udah semakin sulit untuk kita ajak komunikasi. Ya, sekarang sebelum kita mulai, saya mau masuk ke seri ketiga. Saya ingin ada 3 orang volunteer ke depan, 1 jadi anak, 1 jadi papanya, 1 jadi mamanya. Ya, siap-siap panitia bisa bantu saya untuk mempersiapkan 3 orang volunteer, 1 jadi papa. Kita bikin role play ya. Kita bikin role play. Oke, seri 3, 22 sampai 24. Seri ketiga ini di mana anak-anak sudah mulai selesai kuliah, mencari menjadi manusia dewasa, berada di persimpangan. Kalau yang seri 2 tantrum nggak beres, tidak punya bonding dan attachment yang baik dengan orang tua, dia menjadi orang yang dewasa. Biasanya kalau sudah kuliah keluar kota, keluar negeri, atau tinggal sendiri, mereka udah nggak mau balik. Merasa nyaman untuk tinggal sendiri, bondingnya nggak ada. Oke. Saya ingin supaya 3 orang, 1 orang bapak, oke? Ada yang berkenankah? Angkat tangan. Oh, bapak mau? Oh, mau ke toilet. Saya kirain bapak mau ke sini. 1 ibu. Yuk, kita jadi 1 jadi anaknya. Ibu lebih suka jadi anaknya yang pulang sekolah capek sekali. Oke, pergi sekolah jam 7, bangun jam 6. Les sepanjang hari sampai di rumah jam 6 sore. Ya, jadi ibu tantrum, gitu ya. Lalu yang kedua bapak bukan. Ini bapak normal ya, bapak-bapak normal yang apa adanya, yang kerjanya kerja terus urusan anak adalah urusan ibunya. Ayo, siapa? Bapak pakai baju merah. Bapak baju polo merah, silakan Pak. Silakan. Lalu yang menjadi ibunya yang ibu-ibu kebanyakan, yang bawel, yang ngomel setiap hari. Oke. Silakan Bu. Ya, jadi kita punya 3 orang di sini. Ibu izin dengan Ibu siapa? Iva. Ibu Iva, Bapak? Willy. Pak Willy. Pak Willy, baik. Lalu dengan Ibu Iren. Ibu Iva pulang sekolah bawa ranselnya, capek banget hari ini pokoknya. Oke, pulang capek, ngeluh seperti anak ibu. Oke, kalau pulang mukanya udah bete. Lalu ibu yang di rumah, tapi yang tipikalnya bukan ibu normal kebanyakan. Kayak ibu kerja seharian juga, capek juga sama. Bapak yang nggak mau tahu. Oke, cuek. Bapak yang cuek. Oke, silakan. Dari sana datang, pulang ke rumah, ibu di sini. Bapak ambil ngopi, gitu ya, sambil main gadget, gitu Pak. Gadgetnya mana Pak? Sambil main gadget aja Pak. Sambil main gadget misalnya. Silakan yang baru pulang. Jalan. Betul. Wajahnya. Mendalami, gitu, menjiwai gitu. Bayangkan wajah anakmu. Usia berapa anakmu? 6 tahun. Oh, oke. Capek. Lesnya banyak? Banyak. Oh, relate banget. Ayo, silakan Bu Iva. Ini temanya pulang ke sekolah, pulang dari sekolah. Terus Pulang sekolah nyambung. capek hilang, nggak usah les gitu ya. Iya, boleh. Betul. Ma, hari ini capek nih. Pulang udah sore, nggak usah les ya. Capek, Ma. Waduh, kamu urus aja lah. Kalau udah capek, Mami juga capek. Sip, boleh ya, Ma ya? Makasih. Beneran begitu. Ini dia makasih loh. Tiap hari kayak gini loh. Tiap hari capek. Tiap hari kayak gini. Rambutnya nol, Bu, abis itu. Nah, Iva kecil kayak gini nih. Ayo. Ibu-ibu normal. Ya ibu-ibu normal. Udah beres, mahal sekali. Bapaknya setengah mati kerja.
Nggak boleh kayak gitu. Istirahat dulu. Sudah istirahat, boleh lanjut les. Capek mah, hari ini tuh banyak kegiatan, soal semua banyak, stres mah, capek mau istirahat kali ini. Ya, mama juga capek. Semua orang yang hidup juga pasti capek. Tapi kan bisa istirahat dulu. Sehari aja mah hari ini, nggak usah les lah, kan cuma sehari. Nggak bisa, harus les. Semua orang capek, bapakmu capek, aku juga capek. Tahu di rumah juga capek, ngepel, masak segala macam. Udah capek loh kerja. Kamu itu masih kecil-kecil, tugasnya cuma les doang sama sekolah, capek. Capek apa sih kamu? Itu kan capek porsi mama, bukan capek porsi saya. Porsi saya kan beda capeknya. Jawabin. Coba, ayo. Tepuk tangan. Ayo, tuh. Jawabin, anak 6 tahun nggak bisa jawab kayak gitu, coba. Nggak boleh gitu. Yakin kayak gitu? Ya nggak mau loh, dia gitu nggak ada. Pokoknya aku nggak mau les. Yakin? Nggak boleh gitu, nak. Yakin? Ibu-ibu normal. Kesabarannya banyak. Bapak kalau mau masuk dia ngomong, silakan ya. Nggak ikutan ya? Oh, oke, nggak peduli. Oke. Coba tanya bapakmu dulu. Bapak lagi main Mobile Legends, nggak bisa diganggu. Bapak lagi main Mobile Agent, nggak bisa diganggu. Itu jawabannya. Jujur banget ya ini anak. Oke. Lalu udah nggak usah les. Nggak usah les ya mah, boleh ya? Nggak bisa. Sehari aja mah. Satu ini aja. Nanti hari ini besok kamu gitu lagi. Kan besok alasan capek. Kan besok itu capek. Nggak bisa. Hari kedua. Sudah hari kedua. Hari kedua, kita coba. Hari kedua, masuk. Wah, kemarin berhasil kan kemarin? Ya. Sudah. Mukanya lebih nggak boleh ceria gitu. Itu dong. Dia manipulator, ya. Apa lagi? Capek? Nggak mau les lagi? Capek mah. Tapi hari ini sedikit capeknya. Nggak ada. Kemarin udah nggak les. Hari ini mau nggak les lagi? Les kan banyak nih mah. Hari ini kita ambil satu mata pelajaran aja. Boleh ya mah ya. Kemarin udah semua 4 les kamu nggak pergi. Hari ini nggak lagi. Nggak ada. Jadi memang satu hari ini dimasukin mah lesnya. Nggak bisa. Hari Empatnya tiganya Nggak libur. bisa. Besok lah mah. nggak. Besok lagi, nanti gitu lagi. Oh, guru saja enak mah, galak. Pokoknya nggak mood lah kalau mau les sama dia. Gurunya galak mungkin karena kamu banyak tingkah. Nggak juga sih mah, memang nggak seru orangnya. Udah lah, kesana sehari. Satu aja yang les ya. Nanti mama gantiin guru lesnya. Kalau kata papa yang nanti guru lesnya nggak cantik mah. Papanya semangat nggak tahu les. Oh gitu. Papa mau bilang gitu. Ngapain cemburu? Ini sudah berasap. Berarti papa sengaja cari guru lesnya yang cantik. Gak ada, saya nggak pernah gitu. Loh, bapak kan waktu itu, mbak di rumah. Bapak itu waktu itu kan bilang bahwa si guru lesnya si Ibu Indri itu cantik sekali. Aku dengar loh. ART, kompor. Berarti memang bener nih. Itu bohong. Pecah kemana? Oke. Ini tadi yang terjadi. Capek. Semua orang juga capek. Mama capek. Pikir tinggal di rumah nggak capek. Kamu kerjanya apa sih? Cuma belajar doang, les doang. Itu duit semua, tau nggak? Setengah mati. Dulu kita nggak ada les kayak begini. Gitu kan jawaban kita. Ayo ngaku yang jawab kayak begini. Angkat tangan. Kalau nggak angkat tangan, bohong, dosa, masuk neraka. Ayo. Jujur. Semua orang juga capek. Yakin bu? Enggak. Capek. Ya. Ada yang jawabannya juga sama yang kedua. Semua orang juga capek. Kerja kamu cuma sekolah, belajar doang. Ayo, itu jawab kayak gitu siapa? Ayo. Nah, rata-rata ya, nggak ada yang salah. Karena itu bagaimana kita diajarkan. Tetapi tepatkah? Enggak. Oke? Baik. Jadi capek tidak masuk. Yang kedua bagus banget, manipulator. Dia bisa bikin bapak sama mamanya berantem. Sangat bisa karena dia cerdas.
Bapak bersuara. Jadi kalau urusan kayak begini, urusin anakmu, suruh dia urusin anakmu. Itu tuh nggak moles loh. Kemarin nggak moles, sekarang nggak moles lagi. Ini anak siapa sih? Persis kayak lu kayaknya di waktu kecil. Kata mamamu kan begitu kamu waktu kecil, malas les. Urusin tuh. Terus nyolong pergi, urus. Pak, aku nggak mau les. Ayo ke papa sekarang. Minta ke papa nggak mau les. Nggak boleh. Bukan murid. Papa, hari ini aku nggak mau les, capek. Coba sama ibu dia ngomong papa lagi kerja. Gak apa ya, ini diajak kompromi sama papa aja ya. Ya nggak usah, masih ada meeting. Coba sama ibu aja. Ada siapa? Satu aja mata pelajaran yang lain nggak usah, ayo Pak. Papa nggak urus, izin aja sama mamanya. Nggak bisa meeting, pokoknya dia nangis. Oh, papa, ayo dong, papa. Anak perempuan kan, anak perempuan. Pak, ayo dong, ngomong sama mama Pak. Hari ini nggak usah les. Kamu aja, ini masih sibuk. Semua ngomong sama mama, izin aja. Apa yang ngomong? Susah. Nah, ini sangat-sangat terjadi di dalam realita keluarga kita. Ya nggak sih? Tepuk tangan dulu untuk Bapak Ibu yang sudah berdiri. Terima kasih, silakan duduk kembali. Baik, realita seperti ini. Manipulator ini terjadi di usia mulai dari tantrums. Bapaknya nggak kasih, bapaknya yang sibuk bekerja, ibunya nggak kasih, dia bisa datang ke papanya terus dengan puppy face, dengan muka yang merengek supaya papinya kasih, bapaknya kasih. Itu terjadi dalam realita kita. Tepatkah? Nanti kita bahas ya. Kalau ini yang terjadi setiap harinya. Fase tantrums, marah dan ngamuk. Kecerdasan majemuk. Kecerdasan majemuk adalah kecerdasan dari Howard Gardner dengan 9 kecerdasan yang lain. Yang saya ingin tekankan di sini bahwa akademik penting, akademik baik, bisa matematika baik, bisa sains baik, tetapi itu satu daripada kecerdasan yang ada, yaitu yang kedua, kecerdasan logis matematis. 8 kecerdasan lainnya yang verbal, spasial, kinestetik, musikal, intrapersonal, interpersonal, naturalis dan ekstensial, ada 8 kecerdasan lainnya yang dibutuhkan oleh anak. Artinya verbal itu komunikasi lewat kalimat. Anak perlu untuk bisa mengungkapkan perasaannya lewat kata-kata dari kalimat. Logis itu yang les terus tiap hari kita berikan kepada anak-anak. Saya tidak katakan les tidak bagus, tetapi kalau anak tidak memahami kenapa mereka les, itu yang terjadi. Capek dan malas, capek dan lelah, dan akhirnya di rumah akan tiap hari seperti itu. Karena mereka nggak memahami kenapa saya harus les. Spasial visual, oke. Semalam saya datang ke ruang ini, masih kosong semua. Kecerdasan spasial visual itu harus diperlukan oleh manusia. Waktu masuk, saya melihat, saya sudah tahu kurang lebih ada 340 orang yang akan hadir hari ini. Saya pintunya dari sana, saya masuk, saya langsung mencari toilet di mana dan di mana emergency exit. Jadi kalau terjadi kecelakaan, terjadi musibah, terjadi gempa bumi, harus lari kemana peserta yang ada di dalam ruangan ini. Itu kecerdasan spasial. Mana pintu-pintu darurat, di mana saya harus berdiri, lalu yang duduk di belakang, apakah bisa kelihatan kiri kanan layar yang di depan. Kita tambahkan tadi pagi 2 layar kiri kanan ini supaya yang bagian belakang Bapak Ibu bisa melihat PowerPoint yang ada. Itu kecerdasan visual, kecerdasan spasial. Masih sering sekali kita melihat orang masuk lift, paling sederhana, masuk lift, waktu mau masuk dia berdiri di depan pintunya. Jadi waktu orang dari dalam mau keluar, lihat mukanya langsung di sini. Ya kan? Kecerdasan spasial, dia akan berdiri di samping pintu lift. Supaya orang yang dari dalam lift bisa keluar di tengah. Itu kecerdasan spasial. Saya punya anak-anak di dalam ruang konseling saya, kecerdasan spasialnya rendah sekali. Kenapa? Sibuk dengan gadget dan ini tidak dilatih. Jadi dia nggak tahu bagaimana menjaga jarak dengan orang lain. Mungkin ini mendingan gara-gara COVID. Kita jaga jarak. Ya kan? Benar nggak? Ini terjadi dari kecil. Gadget pun demikian. iPhone
4, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, sampai sekarang 15. 1 tera. Orang tua menganggap bahwa dengan gadget semakin naik, membuat anaknya punya status lebih tinggi. Itu dari kita juga loh. Itu dari kita juga loh. Bukan anaknya. Yang beliin handphone siapa? Ayo, yang beliin handphone siapa? Saya, gitu dong. Oke, baik. Ini jenis-jenis bullying menurut Kemen PPA, Kementerian Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Republik Indonesia. Bullying dengan kontak fisik langsung, itu yang kemarin terjadi bukan di lingkungan sekolah tapi di belakang sekolah, warung, dan sudah berjalan 9 generasi. Pertanyaannya, saya yakin Bu Sri akan tahu kalau warung belakang sekolah Bina Mulia terjadi 9 generasi. Bahkan saya yakin udah sampai 9 generasi, mungkin 1 generasi dia udah tahu. Memang ada alasan bahwa ini bukan dalam lingkungan sekolah, jadi sekolah nggak bisa berbuat apa-apa. Masalahnya anggota geng TAI, namanya geng TAI loh. Namanya aja TAI. Ini berlangsung 9 generasi. Dan untuk masuk ke sana ada persyaratannya, mesti keren, mesti cool. Ini kontak langsung. Yang kedua, kontak verbal langsung. Jadi dengan kata-kata. Jadi dengan kata-kata kasar yang keluar dari mulut si pelaku bullying. Lalu yang ketiga, non-verbal langsung. Nah ini biasanya nih, terjadi bahkan sama dengan ibu-ibu, atau di dalam keluarga kita, atau di dalam pertemanan, di sekolah. Bagaimana ngelihat orang, izin saya melihat misalnya Ibu Iva. Bullying loh. Saya ngomong nggak? Saya nggak ngomong apa-apa. Tapi pakai ini loh, lirikan mata, lirikan. Mata itu jendela hati. Mata is the window of your heart. Kita bisa dasakan energi orang dari mata. Ya nggak sih? Saya ngeliat ibu dengan, halo Bu Ipa, dengan saya. Beda. Ini bullying maksudnya. Atau dengan catcalling. Dan sweet gitu ya. Saya nggak bisa tuh sweetan kayak begitu. Suami saya bisa. Coba Pak Johannes sweetannya gimana? Catcalling ini. Sweetan seperti ini yang bagian daripada bullying. Oke, menjulurkan lidah. Anak-anak ya, TK. Aku gak suka kamu. Udah besok aku mau pergi sama kamu lagi. Aku mau berteman sama dia. Itu, oke? Menampilkan ekspresi muka yang merendahkan hingga mengejek. Muka, oke, anak-anak itu belajar mimik muka itu dari orang tua. Perhatiin deh, kalau kita lihat anak kita selalu bilang kayak persis kayak bapaknya. Sisiran rambutnya pun sama. Karena anak itu cerminanmu. Lihat kaca tuh, di kaca. Lihat Jocelyn, lihat kaca, mirip. Anak itu cerminan orang tua. Lain, non-verbal tidak langsung. Ini mendiamkan seseorang. Ibu-ibu kalau marah, diam aja. Suami nggak dilayani, di ranjang maupun di meja makan. Tuh. Tindakan mendiamkan seseorang. Ibu-ibu hati-hati loh, itu bullying. Bapak-bapak juga hati-hati loh, itu bullying. Mendiamkan tuh gak bagus. Karena tidak semua diam adalah emas. Okay? Memanipulasi persahabatan sehingga menjadi retak. Mengucilkan, mengabaikan sehingga mengirimkan blackmail, surat kaleng. Ini bisa dengan elektronik, bisa lewat sosial media. Ya, lalu cyberbullying. Cyberbullying termasuk dengan grup-grup WhatsApp. Kirimin foto orang, pura-pura salah kirim. Maksudnya mau kirim ke orang, tapi orang udah terlanjur lihat, terus dia delete. Ada praktek-praktek demikian untuk menjatuhkan orang lain. Oke, foto lagi tidur gitu ya. Jadi mata kita gak karuan, ngoroknya keluar, sengaja diposting. Oke, itu cyberbullying. Dan biasanya orang tua dan guru ini tidak menyadari. Cyberbullying bisa sampai self-harm dan bunuh diri.
Karena diposting dilihat semua orang. Termasuk praktek-praktek anak-anak mengeringkan bagian tubuh dia kepada pacarnya. Mulai dari kirim bagian betis, naik ke paha, ke payudara, ke vagina, atau laki-laki penis, pantat, anal. Dan kalau digabung semuanya secara AI, itu tahu bagian-bagian dari bagian privasi anak-anak kita. Dan akhirnya di blackmail. Ini yang terjadi dalam ruang konseling saya, anak 13 tahun, pacaran dengan temennya yang dia baru kenal dari online. Pacaran 6 bulan dari masa pandemi, setiap hari ditemenin sekolah. Dibuatkan PR, pokoknya dia mantengin sambil dia sekolah. Jatuh cinta, karena mulai dari dia bangun sampai tidur lagi, si laki-laki ini nemenin. Ngakunya 17 tahun. Mereka pacaran. Mengirimkan karena sudah nyaman, dia kirimkan mulai dari langsung payudara dia. Setengah di kamar mandi. Lalu bagian tubuh lagi yang lain, dan akhirnya foto telanjang, utuh. Mulai dari sana, dia mulai di blackmail, minta uang sampai akhirnya jumlahnya itu uang jajan dia semua. Cukup gede, hampir 20 juta. Saya bingung, tuh anakku punya 20 juta 13 tahun. Nah, begitu ketahuan, bapaknya cari tahu, dalam setengah jam, sebenarnya orang kita ya di Indonesia, kalau kerja, itu canggih loh, setengah jam aja bisa tangkap loh pelakunya, kalau mau kerja. Dalam setengah jam, orang ini tertangkap. Tahu nggak usianya berapa? 38 tahun. Tahu nggak kerjanya apa? Saya bukan merendahkan pekerjaan seseorang, tetapi dia adalah buruh kasar bangunan. Dan anak ini salah satu datang dengan strata status sosial yang tinggi. Bisa dikerjain gitu loh dengan orang 38 tahun. Tahu nggak? Dia udah tahu 38 tahun bukan 17 tahun. Anak ini tetap jatuh cinta. Bener-bener jatuh cinta. Ngamuk, patah hati, nangis, nggak mau sekolah lagi. 38 tahun loh. Padahal menurut kita cuma 6 bulan. Tapi jangan lupa, 6 bulannya setiap hari. Jadi hati-hati, ajarkan anak-anak bagian tubuhmu yang ditutupi oleh pakaian. Oke, saya lebih suka lagi kalau dengan teman-teman kita yang di Muslim, ketutup semua dengan hijab. Tapi kalau kita mungkin yang tidak pakai hijab, ajarkan yang ditutup oleh pakaian itu payudaramu, vagina. Jangan pakai kata kue apem untuk vagina, burung untuk penis. Burung bisa ada sayap, ada paruh, bisa terbang. Burung penis nggak bisa terbang. Burung bisa terbang, penis nggak bisa terbang. Oke, jadi hati-hati bicara dengan anak-anak. Pakai bahasa Latin. Karena kalau bapak ibu pakai bahasa-bahasa kiasan, anak tidak tahu bahwa bagian tubuhnya itu penting dan tidak boleh disentuh oleh orang lain. Tidak boleh disentuh, tidak boleh diraba, kecuali oleh orang tua. Karena 90% kasus pelecehan seksual dan kekerasan seksual datang dari orang yang dikenal bahkan dekat dengan anak. Lalu satu lagi, mungkin kita sudah tahu ini semua. Oral, mulut, diajarkan kepada anak hanya untuk makan dan minum. Karena yang sekarang terjadi dengan oral seks, anak disuruh menggulung, suruh mengisap. Jadi ada anak 4 tahun ruang konseling saya. Kita yang punya anak 4 tahu bagaimana kalau anak ngumpul waktu kecil-kecil, teriak-teriak, main, bikin kepala pusing. Bener gak sih? Kalau kita mau kerja, dia lari-larian semuanya gitu. Nah, anak ini, waktu lari-larian, usia 4 tahun, mamanya bilang, jangan teriak-teriak dong, pusing. Mama lagi sakit kepala, pusing. Tahu gak anaknya bilang apa? Oh, mama sakit kepala, pusing. Buka celananya aja, sini aku jilat-jilatin. Anak 4 tahun. Mamanya bilang, maksudnya apaan? Ternyata anak ini bukan saya bikin kreasi sendiri ya. This is my cup. Saking sensitifnya mati loh. Baik. Selama 1 tahun, anak ini ternyata dia cerita
kalau Om supir, anaknya tanya, Om supir, kalau kepalanya pusing, sakit kepala, dia suruh aku isap-isap burungnya. Lalu setelah itu sakit kepalanya hilang. Ada bekas nggak? Nggak ada. Oral seks nggak ada bekas. Anak 3 tahun sampai usia 4 tahun melakukan oral seks. Tidak ada bekas karena tidak ada penetrasi ke dalam anal maupun ke dalam vagina. Tetapi apa dampak secara psikologisnya? 1 tahun penuh. Sampai sekarang anak ini sudah belasan tahun usianya belum bisa. Karena di masa anak-anak mungkin dia bisa melewati seperti biasa. Begitu masuk usia remaja, pada saat hormonalnya berubah, yang pertama kali masuk di dalam hipokampus. Hipokampus itu artinya memori anak-anak ini, itu yang pertama dengan oral seks ini. Saya bukan mengancam, menakut-nakuti Bapak Ibu, tetapi sekarang pedofil dan juga penjahat kelamin itu mengarahnya dengan oral atau menyentuh atau dengan fingering. Mereka melakukan dengan jari. Kasus konseling saya memang luar biasa semua. Salah satunya nenek kandungnya sendiri yang melakukan fingering kepada cucunya. Nah, tapi ini gangguan jiwa sih ya. Nggak mungkin orang yang normal bisa melakukan itu. Tapi Bapak Ibu ajarkan kepada anak-anak supaya menjaga bagian privasi dia yang tadi saya sebutkan, payudara, vagina, penis, dan pantat. Termasuk mulut. Dari mulut hanya untuk makan dan minum. Tidak boleh dimasukkan benda apapun ke dalam mulutmu. Lalu yang kedua, tidak ada rahasia. Jadi kalau ada orang tua, siapapun bilang, nggak boleh ya kasih tahu papa mama, rahasia ya, kamu harus kasih tahu. Berarti itu orang bukan orang yang baik. Kalau dia minta untuk kamu berahasia. Nah biasanya anak-anak ini selain disuruh berahasia, diancam. Ya, jadi diajar baik-baik, tapi jangan pulang dulu ke rumah terus Bapak Ibu ngancem anakmu, sudah punya kecemasan, tambah cepat, tambah cemas. Nanti jadi gangguan kecemasan, hati-hati. Ya, harus dengan yang tepat. Ya saya udah lihat wajah-wajahnya semua yang kedua. Lalu seksual ini pelecehan. Kemarin saya share sama Ibu Sri, saya lagi ngambil S2 saya yang kedua, Magister Hukum. Kenapa? Karena di ruang konseling saya semua berkaitan dengan hukum, kekerasan seksual, pelecehan seksual. Tesis saya tentang KDRT, pelecehan dan kekerasan seksual. Nah, penting sekali karena korban-korban ini kalau di dalam ruang konseling saya, waktu bicara dengan pengacara, waktu bicara lagi dengan polisi, mereka sulit sekali untuk bisa menceritakan lagi dari awal. Jadi menjadi tantangan, sekarang sudah jadi oma, waktunya lebih fleksibel dan dapat support dari suami, namanya Pak Johannes juga, luar biasa memang Pak Johannes itu Pak. Nemenin saya hari ini ke Pontianak untuk bisa ambil kuliah lagi S2. Jadi memang pelecehan kekerasan seksual ini luar biasa dan traumanya seumur hidup. Oke, anak dengan kontrol hidup. Kenapa anak gampang dibully? Salah satu kontrol diri yang rendah. Mulai dari kebersihan Bapak Ibu. Anakku nggak sikat gigi, anakku nggak mandi, anakku kakinya bau. Itu bisa jadi salah satu penyebab dia dibully. Jadi kontrol diri salah satu adalah kebersihan diri. Datang telat melulu, dia bisa diledekin sama temennya. Jadi coba atur tadi jadwal yang baik, sehingga anak-anak ini punya kontrol diri yang baik, mulai dari self-management, memanage diri sendiri. Oke, karena kita lihat kan sekeliling kita biasanya kalau yang dibully itu ada kriterianya. Ajarkan diri anak untuk bersih, disiplin, tepat waktu, oke, sikat gigi. Nah biasanya juga dengan kelebihan yang berat atau justru terlalu kecil. Nah, you can't help it deh, kalau terlalu kecil itu genetik biasanya. Tapi bagaimana hal-hal yang lain sehingga dia bisa di-reduce untuk dibully? Faktor keluarga. Kehidupan keluarga yang tidak harmonis juga membuat anak tidak aman. Berantem tiap hari. Anak punya rasa percaya diri yang rendah. Pergi ke sekolah,
malu, takut, dan cemas. Supporter. Jadi ada faktor eksternal, supporter. Biasanya bullying terjadi di dalam kasus-kasus seperti David dan juga anak dari Vincent Rompis karena ada supporternya. Ya, yes, ayo, kamu keren. Masih didorong. Jadi ada faktor eksternal yang membuat dia di saat dimana remaja peer pressure. Jadi mereka sekarang bukan lagi ke kita sebagai orang tua, tetapi ke teman-temannya. Apapun yang kita katakan, kalau tidak kuat di masa kecilnya, sudah masuk dengan hal-hal bukan value dari orang tua, teman menjadi begitu pentingnya. Pendapat teman begitu pentingnya. Apa yang dikatakan temannya begitu pentingnya. Itu yang disebut dengan peer pressure, tekanan menjadi remaja. Oke, jadi kalau dapat faktor eksternal ini akan komplit mereka. Kebijakan sekolah, ini juga kebijakan sekolah. Saya pikir kebijakan sekolah yang ada di Bina Mulia sangat ketat sekali mengenai bullying ini. Nah, bullying ini menjadi satu hal yang harus disikapi dengan serius. Gak boleh dianggap main-main. Tetapi orang tua juga tidak bisa selalu menyalahkan sekolah. Kenapa? Saya independen ya di sini ya. Saya bergerak di bidang pendidikan, yes, tetapi saya lebih kepada ke daycare dan PAUD, di mana bullying kecil sekali terjadi. Tapi saya berdiri di sini sebagai orang tua. Anak saya yang kedua, Jocelyn yang sekarang jadi psikolog juga, waktu kecil, mohon maaf, izin Jocelyn untuk share pengalamanmu ya. Terima kasih. Dia udah kenyang deh kalau saya ngomongin tentang dia. Jadi waktu kecil, dia berusia 6 tahun, pulang sekolah nangis karena dibully. Jadi dia didorong penuh dengan lumpur, kepalanya mau diinjek. Pulang nangis. Bapaknya six pack, bapaknya taekwondoin. Anakku dibully, gitu ya. Tapi sebelum bapaknya tahu, saya dulu yang hadapi. Apa yang saya lakukan? Anak saya dibully. Saya begini berpikirnya, kalau saya ke sekolah, saya lapor sama gurunya, saya lapor dengan kepala sekolahnya, ngamuk di sekolah, kenapa bullying ini terjadi, tidak akan membuat anak kita kuat. Jadi ajarkan skills anak untuk menghadapi pembuli. Karena bullying ini terjadi dimanapun Bapak Ibu. Beres TK ada SD, ada SMP, ada SMA. Di lingkungan masjid, pengajian, sekolah minggu, dimanapun terjadi bullying. Jadi saya saat itu waktu dia dibully yang gede enggak, karena dia laki-laki tinggi besar badannya dan dari kecil super pede gitu. Jadi dia nggak ada masalah dengan bullying. Kalau yang kecilnya super feminine, very girly, lesnya tau apa? Ballet. Jadi pakai tutuping gitu. Ya kan tutuping gitu. Saya bilang aduh ini anak. Memang sangat sensitif sekali, bisa terasa. Bahkan sampai sekarang terkadang masih bisa keluar sesekali. Saya bilang begini, Joe, panggilan dia Joe. Oke, mami gak akan ke sekolah, gak akan lapor guru, gak akan komplain. Tapi mulai hari ini, baletmu berhenti. Kamu lesnya taekwondo. Serius, saya suruh les taekwondo. Kenapa? Taekwondo penting banget. Bukan taekwondo aja ya, bisa martial art lainnya. Bisa seni bela diri yang lain, pencak silat ke, karate ke, name it, aikido, Brazilian jiu-jitsu, apalagi MMA kalau sudah punya 2 atau 3 ilmu bela diri. Anak-anak diajarkan untuk leadership, anak-anak diajarkan untuk disiplin, anak-anak untuk diajarkan menjadi pemimpin buat anak-anak yang baru masuk dengan belt putih. Anak-anak berlatih daya juang. Jadi mulai dari 6 tahun dia les sampai SMA. Dia black belt dan 1. Jadi ban hitam dan 1 sebelum dia ke Amerika. Jadi punya ketahanan mental. Itu saya dari Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia. Jadi kita aja negara punya Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia. Punya ketahanan mental dan ketahanan fisik.
Bagaimana anak ke luar negeri kalau kamarnya aja dia nggak beresin? Bagaimana anak yang baru menstruasi darahnya aja bececeran, buang pembalutnya sembarangan, bahkan ada yang lupa flush, nggak tahu cara pasang spray. Semua itu diajarkan lewat kegiatan-kegiatan olahraga. Jadi saya sangat anjurkan Bapak Ibu, kalau mau menghadapi bullying, salah satunya, masukin anak di dalam, boleh olahraga basket, boleh dengan sepak bola, tapi kalau bisa jangan yang one on one, yang sendiri, tapi dalam tim. Kalau dengan tim martial art, jangan yang one on one, tetapi masuk di dalam klub. Jadi dia ada orang lain di situ. Dia bisa belajar di sana, bersosialisasi. Basket contohnya, ya kan? Bagaimana tim, solidaritas dan lain sebagainya. Itu bullying. Bapak Ibu, kalau kekhawatiran Bapak Ibu anak ikut bela diri terus jadi nakal, enggak. Justru menjadi anak yang tahu kekuatan dia, nggak berani sembarangan melepaskan kekuatan dia, karena dia tahu bisa menyakiti orang lain. Dia tahu bal cagi, kalau kena ke kepala, bisa sempoyongan orang itu. Mau tunjukkan bal cagi juga? Oh enggak. Oke, jadi kelihatannya lembut-lembut, feminin, tapi kalau dia sudah dipakai black beltnya, hilang tuh feminitasnya. Oke, kebijakan sekolah saya rasa itu media massa. Media massa juga ini menjadi tantangan kita semua untuk tidak memposting hal-hal yang bisa memicu untuk bibit-bibit daripada pembuli. Ini tadi, oke, perbedaan kelas, penampilan fisik, karakter guru pelaku bullying, dan cara mengatasi bullying. Saya bikin cepat, pencegahan melalui anak. Kasih tahu, diberitahu, diajak bicara apa itu bullying. Anak tidak boleh menjadi pelaku dan anak tidak boleh menjadi korban. Keluarga, ketahanan keluarga, ada di dalam budaya kita di Pontianak, nah, yang kalau dia sentuh kau 1 kali, kau tampung dia 3 kali. Kayaknya ada kayak ke arah sana ya di Pontianak. Ada nggak sih? Ya sih, ada ya? Kan beda kalau sama orang Jawa gitu ya. Kalau kakinya diinjek nih. Mas, punten atau permisi mas, kaki Anda di atas kaki saya. Maaf. Orang Pontianak gimana kalau kakinya diinjek? Diinjek balik katanya. Didorong lagi. Weh kau, kakiku kau injek. Udah didorong. Kayaknya Pontianak kayak gitu ya. Tapi jangankan kekerasan. Kekerasan tidak bisa mengatasi masalah. Ajarkan anak keterampilan. Dengan keterampilan, dia bisa menjaga emosinya, tapi sekaligus dia tidak menjadi pelaku bullying. Sekolah ini udah pasti. Sekolah menjadi tempat yang aman, nyaman, dan anti bullying. Oke, tapi juga jangan berlebihan, Bapak Ibu. Anak saya cerita pulang, aku dicubit. Buka CCTV-nya, aku nggak mau segala sudut CCTV dengan ada suara harus keluar. Nggak kayak gitu juga Bapak Ibu. Oke, anak-anak kebetulan di Jakarta itu sekolah di SPH Karawaci, namanya sekarang di Village. Kalau Bapak Ibu bukan tidak mudah untuk anak-anak sekolah di sana karena dia datang dari kelas, teman-temannya dari kelas atas. Zaman itu international school kecil sedikit sekali, jadi kita memilih untuk sekolah di sana. Tapi uang sekolahnya itu tinggi sekali, kurang lebih 38 juta per bulan. 38 juta, 40 juta lah per bulan. Oke, 2 anak di sana. Waktu sekolah di sana dari TK, SD, SMP, SMA, teman-temannya semua datang dari kelas atas. Dan gak mudah. Sangat tidak mudah. Karena anak-anak ini membandingkan dengan teman-temannya yang tidak pernah susah. Oke, jadi ada satu cerita. Ini temannya hilang satu backpack, isinya iPad, laptop, iPhone di dalam backpacknya. Waktu hilang, besoknya ditemukan sama gurunya. Terus gurunya basuh, kasih ke anaknya. Oh enggak, dia tanya, anyone lost their backpack? Di dalam ada iPad, handphone yang terbaru sama laptop.
oh that's mine, misalnya namanya Mr. P. That's mine Mr. P, but it's okay, you can keep it. My mom already bought it for me last night. Hilang 3 biji, besoknya udah dibeliin, malamnya udah dibeliin. Jadi nggak apa-apa, tapi jawaban dia, it's okay, you can keep it. Pegang aja, nggak apa-apa, aku udah punya yang baru. Terus anak saya pulang ke rumah, Mam, tahu nggak tadi situ kehilangan 3. Mamanya udah beliin lagi malam. Aku hilangin handphone iPhone 4, iPhone 4, zaman itu udah iPhone 7 kayaknya. Ini hilang iPhone 4, aku nggak makan kayaknya 1 tahun. Karena harus cicil, bayar balik. Beneran, aku mendidik anak seperti itu. Tetapi di sekolah, tidak semua anak dididik dengan cara yang sama. Tapi Bapak Ibu harus kuat, bukan berarti karena temannya begitu muda, saya lalu menyiapkan semua fasilitas yang ada. Ada lagi satu kejadian. Mereka lagi red keluar kota. Anak-anak pakai seragam, sepatunya sama, kaos kakinya sama, tasnya sama. Tetapi ini next ceritanya yang luar biasa. Dia pulang sekolah, dia cerita, Mami tahu nggak si B, kemarin ini maminya datang pakai helikopter hanya ngantai bantal guling. Kasih ke satpam karena takut ntar malam nggak bisa tidur kalau tanpa guling yang beber, yang ada hidungnya buat diputer-puter. Dia naik chopper, dia naik helikopter buat nganterin 1 bantal guling. Saya bilang mati gue, ini gimana ngajar anak kalau kayak begini. Gak gampang, gak mudah. Menjadi orang tua is the hardest job. Gak mudah sama sekali. Tapi kita harus bisa menyesuaikan. Beruntungnya selama sekolah di sana, anak saya yang 1 lahir Juni, yang 1 Januari. 3 Januari, yang 1 27 Juni. Liburan. Jadi kalau ulang tahun, gak usah rayain. Mabok ngerayain ulang tahun di sana. Oke, ini lalu jam masyarakat tentunya rehabilitasi. Kalau di luar negeri bullying itu rehabilitasi. Kita di Indonesia rehabilitasi masih alkohol dan narkoba. Tanda-tanda anak terkena bullying. Ini Bapak Ibu. Sering tidur larut malam, bahkan tidak tidur sama sekali. Ini gangguan tidur yang terjadi. Mereka sulit untuk tidur. Nah biasanya kalau orang tua yang memahami anaknya, tahu perubahan ini. Sakit kepala, sakit perut, nggak mau ke sekolah, ajak bicara. Dikorek apa yang terjadi. Tapi hati-hati dengan anak yang seperti tadi ya, Ananda Iva ya, manipulator. Oke? Manipulator. Hati-hati, ada anak yang udah kayak Ananda Iva. Oke, yang kedua, nilai mata pelajar. Biasanya bagus, terus tiba-tiba declining, menurun. Tidak makan, tidak minat makan, pendiam, dan mudah tersinggung. Oke? Pelecehan seksual dan kekerasan seksual juga sama. Ada anak di dalam ruang konseling saya umur 9 tahun terjadi pelecehan seksual dari vagina dan anal di dalam rumahnya sendiri oleh guru lesnya sendiri. Amazing. Saya bingung sekali, itu terjadi 2 tahun, kok orang tuanya nggak tahu. Kalau terjadi penetrasi dari vagina, apalagi dari anal, duduk aja kan sakit. Benar nggak sih? Waktu mandi aja sakit. Kok orang tua nggak tahu perubahan dari wajah anaknya itu? Anak itu tiba-tiba diam, cari tahu. Jangan dibiarkan terus-menerus. Oke, tidak pernah menarik diri dari pergaulan, muncul ketakutan terhadap lawan jenis, tidak pernah membicarakan soal pertemanannya, sangat protektif dengan HP, gadgetnya, krisis percaya diri, gaya perkalian berubah, sering minta uang, dengan alasan macam-macam, biasa dipalak dan luka memar di bagian tubuh lainnya secara tiba-tiba. Kalau Bapak Ibu anaknya ikut taekwondo biasanya memar semua karena latihan nendang. Itu bukan dibully, ya. Oke, pahami dulu bullying, ini cara membicarakan, lakukan pencegahan, komunikasikan langsung. Hukuman ini ada, kalau kita lihat peraturan Menteri Permendikbud nomor 82 tahun 2015, itu kita bisa lihat. Ada Undang-Undang nomor 11 tahun 2008, paling lama 6 tahun, denda maksimal 6 miliar. Tetapi yang paling mengerikan adalah tentang bullying, sanksi sosial. Netizen itu luar biasa. Saya ditunjuk dari Mabes Polri di tahun 2022 untuk jadi psikolognya Ibu Putri Sambo. Saya juga kenal. Ada saya ditunjuk.
Oke, saya diminta untuk handle Putri Sambo dan 4 anak-anaknya. Saya juga kena dibully. Padahal tugas kami sebagai psikolog sama dengan dokter. Orang yang narapidana mau jadi pekerjaannya apapun, tugas kita adalah menjalankan profesi kita. Tetap saya juga kena bully. Gak mudah memang hidup di dalam dunia ini. Kita harus tahu bagaimana cara menghadapi bullying. Anak perlu didengar. You need to listen to your children. Pasang kuping, pasang mata. Tuhan ciptakan 2 mata, 2 telinga, dan 1 mulut. Artinya terkadang jangan suka marah-marah ibu-ibu, jangan suka ngoceh di rumah, jangan terlalu suka cerewet. Kadang-kadang you need to hear, you need to listen. Yang kedua, anak perlu dipercaya. Biasanya di dalam bullying, pelecehan seksual, anak dianggap halu. Ah, kamu mengada-ngada. Mana mungkin sih om kamu orang baik begitu? Aktif lagi di dalam pengajian, aktif lagi di sekolah minggu. Guru sekolah minggu loh. Tak mungkin lah dia. Okay? You need to trust them. Anak perlu dikasihani. Dikasihi. Unconditional love. Kalau kamu nilainya bagus, mama sayang deh sama kamu. Kalau kamu pintar makannya, mama sayang deh sama kamu. Itu cinta dengan syarat. Saya maksudnya cinta tanpa syarat. Karena kalau kalian anak-anak baik-baik saja, baru sayang, itu bukan cinta. Dia belajar merokok, dia mulai vaping, dia mulai soju, dia nggak akan ngomong. Karena cinta mama akan hilang. Cinta tanpa syarat. Oke? Privacy, 0 sampai 18 tahun. 0 sampai 8 tahun, hati-hati dengan kata privacy. Jangan masuk kamarku, karena ini privasi aku. 0 sampai 18 tahun tanggung jawab adalah orang tua. HP tidak boleh privacy. Kalau kalian lakukan ini dengan benar dari kecil. Karena anak-anak sekarang kata privacy. Anak bukan kata saya, sampai 18 tahun. Kalau sampai kata privacy ini terjadi, Anda tidak bisa masuk ke dalam dunianya, gadget, teknologi akan mengganti peran kalian. Ada regulasi, wifi, dan gadget. Jadi bukan gadgetnya non-stop. Saya selalu memberikan tips kepada orang tua, kalau sudah malam hari, jam sekian, kalian harus sudah punya aturan, matiin wifi-nya. Jadi mereka nggak bisa browsing apapun, tapi tidur. Percaya ya, yang susah kalian yang nggak bisa nonton Netflix ya. Atau bagian kamarnya itu dibikin lebih lemot. Lakukan dengan cara yang lebih canggih, sangat bisa. Karena kalau full speed, mereka nggak akan tidur. Scrolling itu non-stop. Hadir bukan ada. Jadi hadir bukan hanya ada di rumah, polo merah, mungkin tadi, tapi itu kan polo merah, okay? Bukan bapaknya langsung. Hadir, jadi bukan ada doang tadi dia berdiri di sini. Itu kan urusan-urusan, tanya mama sana, ya, mama ke meeting, kerja, itu ada. Modelnya ada di rumah, pakai polo merah, ada, tapi dia nggak hadir. Jadi hadir, bukan sekedar ada. Daya juang dari Socrates, dia katakan begini Bapak Ibu. Hidup yang tidak diuji, tidak layak dihidupi. Socrates kita tahu sebagai salah satu filsuf yang terbesar di dunia, dia katakan bahwa hidup yang tidak diuji, tidak layak dihidupi. Anak kecil ajarkan daya juang, dari kecil. Daya juangnya apa? Pakai sepatu sendiri usia 2 tahun, itu daya juang. Bisa sikat gigi 1,5 tahun, itu daya juang. Tidak pakai diapers di usia 1,5 tahun, itu daya juang. Jadi ajarkan daya juang. Terima kasih. Happy parenting, the hardest job. Berapa jam juga, ibu hebat banget ya. Sampai itu. Terima kasih Bu Novita, tepuk tangannya sekali lagi dong. All in all, intinya adalah kalau namanya udah jadi parents, apapun yang terjadi, kita gak cuma satu jurus yang bisa keluar, bener ya.
ada banyak jurus yang bisa keluar. Tiap anak juga beda-beda ya, persepsi anak beda, cara pandang anak beda, tiap keluarga juga beda. Jadi dari Bu Novita dari kemarin beberapa kali juga sudah sharing bahwa tiap keluarga itu beda-beda. Kalau apalagi di Pontianak kesannya kayaknya semua tiger parents, kayaknya enggak lah. Ada juga lah ya yang lemah lembut, atau semua beneran tiger ya. Semuanya sekali diinjak-injak balik ya. Semuanya gitu ya. Enggak, pasti ada masing-masing ada konsepnya sendiri, caranya sendiri. Tapi dari Bu Novita yang paling penting saya rasa itu yang konsistensi ya Ibu ya, bahwa kita itu perlu teratur, perlu disiplin. Hari ini boleh, besok enggak. 3 hari lagi boleh, 4 hari lagi enggak akan dapet. Yang namanya co-parenting mau belajar sampai 1 juta orang sampai ke luar negeri juga percuma gitu ya kalau nggak konsisten. Intinya adalah teratur, disiplin, buat rules sesuai dengan aturan dan keluarga sendiri, jalani. Bukan hanya anak yang jalanin ya, orang tua juga harus konsekuensi. Kalau orang tua salah juga ya konsekuensinya juga harus ada, supaya namanya hidup harus adil, balance. Benar ya Bapak Ibu ya? Setuju? Setuju. Kalau pulang dari sini kalau salah ya kita akuin kita salah, minta maaf kalau kita salah. Namanya anak juga boleh disalahin, orang tua boleh nggak disalahin. Boleh juga kalau memang melakukan kesalahan ya, mau nggak mau kita harus lebih bisa memposisikan kita emang namanya hardest job yang serba salah gitu ya. Tapi hari ini kita dapat banyak banget